Ketahanan atau daya tahan seseorang dalam menghadapi apapun juga itu berkaitan erat dengan mentalitasnya. Mentalitas adalah sebuah keadaan dan aktivitas jiwa atau batin seseorang yang juga terkait erat dengan cara berpikir dan cara berperasaan yang dimilikinya. Sehingga berbicara tentang daya tahan mental seseorang, ini sesungguhnya berbicara tentang batin seseorang yang ada di dalam dirinya. Dan mentalitas ini juga terkait erat dengan spiritualitas. Di balik segala keadaan jiwa atau batin seseorang, itu berkaitan erat dengan apa yang menyemangatinya, apa yang menjadi spiritualnya. Begitu juga di masa-masa yang serba sulit dengan penuh tekanan hidup yang berat, badai dan pergumulan yang menindih banyak manusia di dunia akhir-akhir ini, sesungguhnya daya tahan seseorang sedang sangat diuji dengan sangat kuat untuk mengetahui seberapa daya tahan mentalnya itu mampu atau tidak menghadapi segala apa yang berat menindih hidupnya. Namun demikian, di balik segala daya tahan seseorang menghadapi segala sesuatu, kita tidak pernah bisa lepas dari daya Tuhan yang memampukan manusia memiliki daya tahan yang baik dan yang kuat. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini lagi yang akan menyapa kita di dalam Mazmur 49 ayat yang ke-13 dengan ayat yang ke-17 sampai yang ke-21. Mazmur 49 ayat 13, tetapi dengan segala kegemilangannya manusia tidak dapat bertahan. Ia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Janganlah takut apabila seseorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah, sebab pada waktu matinya semuanya itu tidak akan dibawanya serta. Kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. Sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia pada masa hidupnya, sekalipun orang menyanjungnya karena ia berbuat baik terhadap dirinya sendiri, namun ia akan sampai kepada angkatan nenek moyangnya yang tidak akan melihat terang untuk seterusnya. Manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Mazmur 49 adalah sebuah mazmur yang unik, mazmur yang disebutkan dari Bani Korah yang mau menegur dan sekaligus menegaskan tentang orang-orang yang bangga, yang merasa ketahanan hidupnya itu bersandarkan atau beralaskan pada kekayaan. Dan ayat demi ayat di dalam Mazmur 49 ini sebenarnya mau memberitahukan tentang fondasi ketahanan seseorang di dalam menghadapi segala sesuatunya. Saat ketika kekayaannya punah, segala apa yang dia pikir sebagai fondasi ketahanan hidupnya itu goyah, maka pada saat itu sesungguhnya ketahuanlah bahwa daya tahannya itu begitu rapuh. Karena berlandaskan kepada apa yang kelihatan yang dapat punah dan dapat binasa, bukan beralaskan dan bersandarkan kepada Tuhan Allah yang tidak kelihatan tetapi yang sangat berkuasa. Kalau kita memperhatikan ayat demi ayat yang memang banyak menyinggung tentang kekayaan serta kebahagiaan semu yang dimiliki oleh orang-orang di dunia ini, Mazmur ini menjadi sebuah teguran untuk supaya ketika seseorang menghadapi badai dan pergumulan yang berat, yang mungkin menghabiskan harta bendanya, yang meniadakan segala kegemilangan hidupnya yang dia pikir itulah
kekuatannya, maka akan jatuh kepada satu titik yang sama bahwa mereka tidak akan dapat melihat terang selamanya dan seterusnya. Mereka tiba kepada satu titik bahwa mereka tidak berdaya tanpa Tuhan. Seseorang tidak tahan memang menghadapi badai pergumulan hidup oleh karena dia tidak tahu siapa yang menguasai hidupnya. Siapa penguasa badai hidupnya? Siapa pribadi setia yang tak henti menemani dia bergumul di sepanjang hidupnya? Ini yang justru menjadi pemahaman kita hari ini, bahwa ketidaktahanan kita adalah karena ketidaktahuan kita akan siapa yang memegang hidup kita, siapa yang mempunyai hari esok kita, siapa yang akan terus beserta dengan kita saat semuanya punah, pergi meninggalkan kita, dan tidak ada satu orang pun yang menemani kita. Dan inilah sebenarnya ujian ketahanan mental kita sedang terjadi, yang baru kita bisa lulus melewatinya bila kita memiliki sebuah pengertian, pengetahuan yang benar tentang Tuhan yang kekal. Sehingga daya tahan mental kita itu berkaitan dengan daya Tuhan yang secara spiritual membangkitkan kita. Karena itu di dalam Mazmur 49, di situ dikatakan bahwa dengan segala kegemilangannya manusia tidak akan dapat bertahan. Kalau orang yang merasa dia kuat karena keberhasilannya, karena kekayaannya, karena segala kemakmurannya, maka itu semua akan punah. Bahkan dengan tajam, pemazmur mengatakan ia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Hewan di sini bukan bicara soal sekedar binatang, tetapi ia boleh disamakan dengan binatang buas yang dibinasakan. Seolah pemazmur ingin mengatakan bahwa segala kegemilangan yang kita miliki, yang kita anggap dengan itu kita bisa bertahan, semua itu akan binasa, sama seperti binatang buas yang dengan kebuasannya akhirnya dia binasa dan hancur oleh keganasannya itu. Dan di dalam ayat yang ke-17 sampai 21 pun ditegaskan bahwa jangan takut bila orang jadi kaya atau kemuliaannya bertambah, sebab pada waktu mati semua itu tidak akan dibawa. Kemuliaan atau kegemilangan serta kemakmuran seseorang tidak pernah akan dibawa oleh seseorang sampai ia mati. Itu semua akan ditinggalkannya. Dan begitu pula ketika orang menganggap dirinya berbahagia pada masa hidupnya dan menjunjung tinggi kebahagiaan yang dia pikir itu akan selamanya. Dikatakan di sini, mereka tidak akan melihat terang untuk seterusnya. Dan inilah fakta, bahwa kita pun akan usai dan segala kebanggaan kita dalam hidup pun akan punah. Sehingga manusia dengan segala kegemilangannya yang tanpa pengetahuan, tanpa pengertian yang dalam tentang Tuhannya, itu boleh disamakan dengan hewan atau binatang buas yang dibinasakan. Dengan tajam pemazmur hari ini ingin mengingatkan kita, marilah kita membangun sebuah ketahanan mental yang kuat, berdasarkan pengertian dan pengetahuan yang benar tentang Tuhan yang memiliki hidup kita. Karena ketahanan mental setiap kita itu terkait erat dengan pengertian tentang Tuhan kekal yang kita percayai. Sehingga saat kita tidak tahan menghadapi badai dan pergumulan hidup, itu biasanya karena kita sebenarnya tidak tahu siapa penguasa badai yang pegang kendali atas segalanya. Dan kita tidak tahu atau lupa siapa pribadi setia yang menemani segala pergumulan kita dalam hidup kita yang berat ini. Karena itu milikilah pengetahuan yang dalam tentang Tuhan. Dia mengenalmu lebih dalam dan engkau juga perlu mengenal Dia senantiasa. Sehingga dengan pengenalan dan pengertian yang benar inilah, ketahanan hidup kita akan makin kuat dan bertumbuh. Karena landasannya adalah jelas, Allah yang memiliki hidup kita senantiasa, dan Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sampai kapanpun juga. Tuhan mengasihi kita sekalian. Tetaplah bangkit dan tetap bertahan karena Tuhanmu selalu bersamamu. Amin.